channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @rianti_ink. Kalian juga dapat mengunjungi KBM-nya langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kontrakan Bekas Tragedi Pembunuhan. Rumah yang kami tempati saat ini sudah kurang layak untuk dihuni. Banyak bagian rumah yang harus direnovasi. Pintu dan jendela sudah banyak yang lapuk. Atap rumah pun sering bocor jika hujan. Padahal berulang kali gentengnya sudah kami ganti. Dindingnya di beberapa ruangan sudah rusak, jika disentuh dengan tangan akan pecah dan mengeluarkan pasir. Maklumlah, kami membeli rumah itu sudah 10 tahun yang lalu, dan selama itu kami belum pernah sekalipun merenovasinya. Ditambah lagi, sebelum dibeli oleh kami, rumah itu pun belum pernah direnovasi oleh pemiliknya. Jadi memang sudah sepantasnya kami merenovasi rumah yang kami tempati sekarang. Rumah kami sebenarnya tidaklah terlalu besar, hanya terdiri dari ruang tamu, kamar tidur utama di mana aku dan Mas Bambang tidur, dengan kamar mandi di dalam, kamar untuk tidur Damar dan Wulan yang ukurannya lebih luas daripada ruangan lain. Aku menempatkan 2 ranjang agar mereka tidur terpisah, meskipun dalam satu kamar. Di dalam kamar mereka pun ada kamar mandinya. Lalu ada kamar untuk Mbak Sumi, asisten rumah tangga kami. Di ruang tengah di mana aku menempatkan TV, rak piring dan kulkas. Semuanya berukuran tidak terlalu luas. Ada kamar untuk sholat yang hanya bisa muat untuk 2 orang saja. Bisa dibayangkan seberapa lebarnya. Di belakang ada dapur yang hanya bisa masuk 1 orang. Jadi jika aku atau Mbak Sumi sedang memasak, maka kami harus secara bergantian. Kalau memaksa masuk, tentu salah satu dari kami akan menempel di kompor. Di sebelah dapur ada kamar mandi berukuran kecil untuk Mbak Sumi atau Wulan jika sedang dimandikan. Di belakang rumah ada sedikit halaman. Di sanalah tempat untuk Mbak Sumi mencuci dan menjemur pakaian. Bisa dibayangkan bukan, sebenarnya rumah yang kami tempati tidak terlalu besar. Namun jika akan direnovasi tetap saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan kami menunggu saat yang tepat agar dalam pembangunan rumah yang baru tidak berhenti di tengah jalan karena kekurangan biaya. Alhamdulillah, akhirnya saat yang dinantikan pun tiba. Kami mendapatkan rezeki dan kami bermaksud untuk memperbaiki rumah kami, mengganti apa saja yang sudah tidak layak pakai. Setelah kami berunding, Mas Bambang menghubungi seorang tukang bangunan yang dia kenal. Dan setelah diperiksa oleh Pak Teguh, tukang bangunan kenalan Mas Bambang, katanya rumah kami harus diganti semua karena sudah tidak ada bahan bangunan yang masih layak untuk dipakai. Itu artinya rumah kami harus dibongkar dan kemudian diganti dengan bangunan yang baru. Karena jika tidak demikian, maka rumah kami akan roboh kapan saja.
dan tentu itu malah akan sangat berbahaya untuk keluarga kami. Kami menyetujui saran dari Pak Teguh untuk membongkar semua bangunan dan menggantinya dengan yang baru. Namun yang kemudian menjadi masalah adalah di mana kami akan tinggal selama rumah kami dibangun. Tidak mungkin kami masih menempati rumah tersebut, sementara ada tukang yang sedang bekerja. Tentu akan sangat berbahaya untuk keselamatan dua anak kami, yaitu Damar dan Wulan. Akhirnya kami pun memutuskan untuk mencari rumah kontrakan sebagai tempat tinggal kami sementara sampai rumah kami yang baru selesai dikerjakan. Pak, besok kita jalan-jalan yuk, nyari rumah kontrakan di sekitar sini, barangkali ada, ajakku pada Mas Bambang suatu malam. Kebetulan besok adalah hari Minggu, jadi kami semua libur. Anak-anak bisa juga ikut serta. Aku dan suami adalah ASN di kantor pemerintah daerah yang mempunyai hari libur 2 hari, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Boleh? Jawab Mas Bambang. Di pagi harinya kami berlima berjalan di sekitar lingkungan RT. Aku, Mas Bambang, Damar, dan Wulan, serta Mbak Sumi. Sengaja aku mengajaknya agar bisa mengawasi Wulan. Seperti yang sudah kami rencanakan semalam, hari ini kami bermaksud akan mencari rumah kontrakan sementara untuk kami tempati sampai pembangunan rumah kami yang baru selesai dikerjakan. Di lingkungan RT tempat kami tinggal memang banyak tempat kos dan rumah kontrakan karena lokasinya dekat dengan lingkungan perkantoran Pemda. Ada beberapa rumah kontrakan yang kami temui, tetapi semua sudah penuh terisi. Begitu juga dengan tempat kos, tidak ada yang kosong untuk saat itu. Setelah lelah dan tidak mendapatkan hasil, akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Dan kami berencana untuk lain kali saja kami mencari lagi rumah kontrakan. Namun saat akan kembali pulang, kami bertemu dengan Pak Rudi, teman sekantor Mas Bambang, di jalan saat menuju rumah. "Dari mana Pak Bambang? Tumben jalan-jalan pagi?" sapa Pak Rudi pada suamiku. "Iya Pak, kami sedang mencari rumah kontrakan," jawab suamiku. "Untuk siapa rumah kontrakannya Pak?" Maka suamiku menceritakan kepada Pak Rudi mengapa kami mencari rumah kontrakan. "Oh begitu, kalau Pak Bambang mau, di depan rumah saya ada rumah yang dikontrakan Pak. Rumahnya besar, sudah lama kosong karena pemiliknya pindah tugas ke luar provinsi. Pak Bambang bisa lihat-lihat dulu keadaan rumahnya, barangkali cocok Pak." Pak Rudi mencoba menawarkan. "Benarkah? Jika Pak Rudi tidak keberatan, bisakah mengantar kami ke sana sekarang Pak?" tanya suamiku dengan antusias. "Iya Pak, bisa. Mari saya antar ke sana, sekalian mampir ke rumah saya. Kita satu RT tapi tidak pernah saling bertemu," kata Pak Rudi sambil tertawa. Maka kami pun putar balik menuju rumah yang dimaksud oleh Pak Rudi. Rumah itu berada tepat di depan rumah Pak Rudi. Bangunannya belum sempurna, masih berupa bata merah. Ukuran rumahnya memang lumayan besar, seperti kata Pak Rudi. Di dinding depan rumah itu terpasang sebuah papan dengan tulisan, "Dikontrakan, hubungi nomor sekian-sekian." Maka suamiku segera menghubungi nomor yang tertulis di sana. Sang pemilik rumah bernama Pak Edi. Dia mengatakan jika ingin melihat-lihat keadaan di dalam rumahnya agar menghubungi orang yang tinggal di samping rumahnya.
karena dia sudah menitipkan kunci rumah kepada tetangganya itu. Lalu kami pun segera menghubungi tetangga rumah Pak Edi, namanya yaitu Pak Yono. Kepadanya suamiku mengutarakan maksud kedatangan kami. Tidak lama kami pun diantar melihat-lihat rumah Pak Edi oleh Pak Yono. Dan di rumah itulah kami kemudian mengalami beberapa kejadian yang menyeramkan. Ketika kami masuk ke dalam rumah Pak Edi, tiba-tiba aku mencium bau anyir yang sangat menyengat di hidung, seperti bau darah segar, bukan darah binatang, tetapi darah manusia. Seketika aku merinding, bulu kuduku berdiri. Aku membaca doa-doa yang kuhafal dalam hati. Rumah Pak Edi memang lumayan besar, terdiri dari 2 lantai, ukurannya pun 2 kali lipat dari rumah kami. Tidak seperti dinding di luar yang masih bata merah. Ternyata dinding di dalam rumah sudah dicat dengan rapi. Begitu masuk melalui pintu utama, ruangan yang luas tanpa sekat langsung terlihat. Di sebelah kiri ada pintu yang menghubungkan dengan ruang tamu. Di sebelah kanan pun ada pintu yang menghubungkan dengan garasi. Di tengah ruangan luas tanpa sekat ada 3 buah kamar tidur yang cukup besar dengan kamar mandi di dalam. Ada sebuah kamar mandi di ruangan itu, mungkin kamar mandi untuk tamu. Ruangan itu dibuat agak tinggi, 1 tingkat keramik. Turun ke bawah ada sebuah kolam ikan di sebelah kiri ruangan. Di depan kolam ikan ada ruang makan dan paling ujung adalah dapur. Semua ruangan berukuran lumayan besar. Sebetulnya akan terasa sangat nyaman tinggal di rumah seluas itu. Namun entah kenapa dari pertama kali aku masuk ke dalam rumah Pak Edi, seperti ada sepasang mata yang selalu mengawasi setiap gerak-gerikku. Setelah selesai melihat-lihat keadaan ruangan di lantai bawah, kami segera menuju tangga untuk melihat ke lantai atas. Namun ketika kami akan menuju lantai atas, anak bungsuku Wulan yang berusia 2 tahun tiba-tiba menangis kencang dan tidak mau menaiki tangga. Dia menggenggam erat tanganku sambil menutup kedua matanya seperti yang sedang ketakutan. Tidak mau, katanya sambil menangis. Aku dan Mbak Sumi pun berusaha untuk membujuknya, tapi Wulan tetap saja menangis. Bahkan tangisannya semakin kencang. Akhirnya hanya suamiku Pak Rudi dan Pak Yono saja yang melihat-lihat ke lantai atas. Sedangkan aku, Mbak Sumi, Wulan dan Damar, kakaknya Wulan, tidak ikut serta. Agak lama mereka berada di lantai atas. Terdengar mereka sedang mengobrol, tapi tidak begitu jelas apa yang mereka bicarakan. Beberapa saat kemudian, Wulan pun berhenti menangis. Aku meminta Mbak Sumi untuk membawanya keluar dari rumah Pak Edi. Aku pun kemudian menyusul ke lantai atas bersama Damar. Setelah Mbak Sumi membawa Wulan keluar rumah Pak Edi, aku melihat-lihat ruangan yang ada di lantai atas bersama Damar. Sementara suamiku masih mengobrol dengan Pak Rudi dan Pak Yono di salah satu ruangan. Di lantai atas hanya ada 3 buah kamar yang berukuran lebih besar dari yang di lantai bawah, dan di sebelah pojok kiri adalah tempat untuk mencuci, menyetrika, dan menjemur pakaian. Ketika aku masuk ke dalam ruang cuci, ada rasa takut yang tiba-tiba datang menyelinap. Entah kenapa, aku bergegas keluar dari sana, lalu mencari Damar akan mengajak dia turun. Karena kulihat Mas Bambang tidak lagi berada di lantai atas. Damar, di mana kamu nak? Ayo kita turun,
kataku memanggil Damar dengan agak berteriak. Damar tidak menjawab panggilan dariku. Mungkin dia sudah turun. Maka segera aku pun menuju tangga. Namun saat akan menuruni tangga, kulihat bayangan Damar di salah satu kamar yang tidak terkunci. "Damar, ayo kita turun," kataku sambil menuju kamar di mana tadi aku melihat Damar. "Mah, mari kita pulang, Mah," terdengar suara suamiku memanggil dari lantai bawah. Aku pun menuju tangga. "Iya, Pak, sebentar, aku mencari Damar," jawabku agak panik. "Damar ada di bawah, Mah. Itu dia sedang bermain dengan Wulan," jawab suamiku. Aku tertegun Damar ada di lantai bawah. Lalu siapa tadi yang kulihat di dalam kamar itu? Aku pun langsung bergidik. Segera aku menuju tangga dan langsung turun ke lantai bawah. Tidak sengaja mataku melihat ke arah kamar yang pintunya tadi terbuka. Seperti ada bayangan seseorang di sana. Mungkin mataku hanya salah melihat saja. Ataukah mungkin mataku yang hanya salah melihat saja? "Jadi bagaimana, Pak? Apakah berminat untuk mengontrak rumah ini?" tanya Pak Yono kepada suamiku. "Saya belum bisa memutuskan sekarang, Pak. Saya akan berunding terlebih dahulu dengan istri saya," jawab suamiku. Mereka lalu membicarakan soal harga dan bagaimana sistem kontraknya. Jika nantinya suamiku berminat mengontrak rumah itu, aku hanya diam mendengar pembicaraan mereka. Aku sibuk mengusap-ngusap hidung, bau amis darah segar tiba-tiba tercium lagi. Sangat mengganggu indera penciumanku. Namun sepertinya tidak ada yang mencium bau anyir itu selain aku. Karena kulihat Mas Bambang, Pak Rudi, dan Pak Yono biasa saja, seakan tidak mencium bau apapun. Aneh, sungguh sangat aneh sekali. "Baiklah, Pak, kami permisi dulu ya. Terima kasih sudah mengantar kami melihat-lihat rumah ini. Nanti akan saya kabari lebih lanjut apakah kami jadi mengontrak rumah ini atau tidak setelah saya berunding dengan ibunya anak-anak," pamit suamiku kepada Pak Yono. "Oh iya, Pak, saya tunggu kabar selanjutnya ya." Kami kemudian keluar dari rumah Pak Edi. Mbak Sumi, Damar, dan Wulan sudah menunggu di halaman. Pak Yono kemudian mengunci kembali rumah Pak Edi. Kemudian pamit untuk pulang terlebih dahulu. "Singgah dulu ke rumah saya, Pak Bambang. Mumpung sudah sampai di sini," ajak Pak Rudi kepada suamiku. "Maaf, Pak, lain waktu saja ya. Jika berjodoh, nanti juga kita akan bertetangga," jawab suamiku. Pak Rudi pun hanya tertawa. "Baiklah jika begitu, Pak. Semoga berjodoh dengan rumah Pak Edi ya, agar kita bisa jadi tetangga," gantian suamiku yang tertawa mendengar perkataan Pak Rudi. "Terima kasih banyak, Pak, sudah mengantarkan kami melihat rumah kontrakan Pak Edi," ujar suamiku. "Sama-sama, Pak, jangan sungkan," jawab Pak Rudi. Kami pun bersalaman dengan Pak Rudi lalu berpamitan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, aku masih memikirkan beberapa keanehan yang terjadi di rumah Pak Edi tadi. Tidak biasanya Wulan takut menaiki tangga. Dia akan dengan senang naik turun tangga sambil tertawa gembira. Tiba-tiba tercium bau anyir darah segar yang menyengat, sangat mengganggu indera penciumanku. Padahal kata Pak Yono, rumah itu setiap hari dibersihkan, disapu, kemudian dipel. Sesuatu yang mirip dengan Damar yang aku lihat di kamar atas. Suasana yang tiba-tiba membuat merinding dan bulu kuduku berdiri. Hawa dingin yang terasa seperti menyiratkan sesuatu. "Menurut Mama, bagaimana rumah Pak Edi tadi, Mah?" tanya suamiku mengagetkan. "Kita cari rumah kontrakan yang lain saja ya, Pak," jawabku. "Loh, kenapa, Mah?
bukankah rumah itu cukup bersih? Tanya balik suamiku. Suamiku sangat tahu aku sangat peduli dengan kebersihan. Jadi hal yang pertama diprioritaskan dalam mencari rumah kontrakan adalah kondisi rumah yang bersih. Iya sih Pak, memang. Tapi entah kenapa aku merasa kurang sreg saja Pak. Jawabku tanpa memberitahukan alasannya kepada Mas Bambang. Ya sudah, lain kali kita cari rumah kontrakan yang lain saja ya Mah, kata suamiku akhirnya. Percakapan tentang rumah kontrakan kami akhiri karena kami telah sampai di rumah. Selama 1 minggu aku dan suami mencoba mencari rumah kontrakan di sekitar lingkungan RT. Kami menanyakan kepada para tetangga, barangkali beberapa dari mereka ada yang mengetahui di mana ada rumah kontrakan yang kosong. Namun belum juga ada hasilnya. Bagaimana Mah? Sudah 1 minggu kita cari rumah kontrakan yang kosong, tapi belum dapat juga. Selain dari rumah Pak Edi, kata suamiku suatu hari. Kami sedang mengobrol santai di teras depan. Damar asik dengan mainan mobil-mobilan dan Wulan sedang makan disuapi oleh Mbak Sumi. Namun aku hanya diam saja. Atau kita coba saja dulu untuk mengontrak rumah Pak Edi saja. Hanya beberapa bulan sebelum rumah kita jadi, semakin cepat kita pindah sementara ke rumah kontrakan, bukankah akan semakin cepat pula rumah kita dikerjakan tukang? Dan itu berarti kita akan segera menempati rumah yang baru, kata suamiku mencoba membujuk dengan halus. Aku pun menghela nafas dalam-dalam. Apa sebaiknya aku menceritakan saja kepada Mas Bambang kejadian yang kualami di rumah Pak Edi waktu itu? Tetapi apa dia akan percaya dengan ceritaku? Bagaimana menurut Mama? Mama setuju tidak? Gimana Mah? Mama setuju tidak? Ujar suamiku. Gimana ya Pak? Aku kurang sreg saja. Aku menjawab singkat. Kurang sregnya di mana Mah? Tanya suamiku. Sepertinya rumah Pak Edi ada yang tidak beres Pak, ujarku setengah terbata. Tidak beres bagaimana? Maksud Mama apa? Tanya suamiku penasaran. Ya seperti ada sesuatu. Suamiku pun tertawa mendengar kata-kataku. Mama, ada-ada saja kamu ini, tukas suamiku. Beneran Pak, aku serius, ujarku antusias. Serius apanya Mah? Suamiku bertanya seakan mengejek, menyebalkan sekali. Ketika masuk ke dalam rumah Pak Edi kemarin, aku mencium bau anyir darah, tapi bukan darah hewan Pak, melainkan darah manusia yang sangat menyengat di hidungku, kataku. Suamiku kembali tertawa. Kenapa tertawa? Aku bicara serius Pak, kataku sebal. Jika memang ada darah dan baunya sangat menyengat, tentu bukan hanya Mama yang menciumnya, tapi semua orang yang berada di rumah Pak Edi kemarin akan menciumnya. Nyatanya mereka tidak ada yang merasa terganggu dengan bau yang Mama bilang barusan. Mungkin hidungmu saja yang sedang bermasalah Mah, jelas suamiku. Aku terdiam, ternyata benar hanya aku yang mencium bau darah itu. Aneh sekali padahal bau anyir darah manusia sangat menyengat sekali. Atau mungkin memang indera penciumanku yang sedang ada masalah. Entahlah, yang pasti aku mencium bau anyir darah manusia di rumah Pak Edi waktu itu. Papa ingat tidak? Waktu kita akan melihat ke lantai atas rumah Pak Edi, Wulan tiba-tiba saja menangis dan tidak mau diajak naik tangga. Padahal kan anak itu paling suka jika melihat tangga. Kataku mencoba memberi alasan yang lain. Mengapa aku merasa kurang sreg untuk mengontrak rumah Pak Edi? Namanya juga anak kecil Mah. Wajar dia menangis waktu diajak naik tangga. Mungkin dia masih ingin bermain di bawah. Lagi pula kan baru sekali itu Wulan masuk ke rumah Pak Edi. Jadi masih merasa asing, kata suamiku. Bisa jadi seperti itu.
Mungkin memang hanya perasaanku saja yang terlalu berlebihan, namun aku benar-benar merasa kurang sreg dengan rumah kontrakan Pak Edi. Jadi bagaimana sekarang, Mah? Tanya suamiku. Gimana apanya, Pak? Jawabku singkat. Kita jadi tidak mengontrak rumahnya Pak Edi. Kata Pak Teguh, jika kita tidak segera memutuskan jadi atau tidak memakai jasanya, dia akan bekerja di tempat lain. Jelas suamiku. Lama aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ya sudah, terserah Papa saja. Bagaimana baiknya? Akhirnya aku pun menjawab. Baiklah kalau begitu, Papa akan menghubungi Pak Yono untuk memberitahu kalau kita jadi mengontrak rumah Pak Edi. Setelah itu menghubungi Pak Teguh teman Papa agar dia bisa dengan segera merencanakan pembangunan rumah kita. Tukas suamiku. 3 hari kemudian kami pindah ke rumah kontrakan Pak Edi. Memerlukan waktu selama 2 hari untuk membersihkan semua ruang di rumah itu. Kemudian memindahkan barang-barang dari rumah kami dan menatanya kembali. Kami hanya memakai ruangan di lantai bawah, sedangkan di lantai atas hanya ruang untuk mencuci, menjemur, dan menyetrika pakaian yang terpakai. 3 kamar yang ada di lantai atas kami pergunakan untuk menyimpan barang-barang yang sekiranya tidak kami pakai dan sudah kami kemas dengan rapi, agar saat kami pindah menempati rumah yang baru tidak perlu mengemasnya kembali. Malam harinya kami tidur agak awal. Lelah sekali rasanya setelah seharian tadi kami membereskan rumah. Aku, Mas Bambang, dan Wulan menempati kamar yang berada paling depan, dekat dengan pintu utama. Di sebelah kamar kami, Damar yang tidur di sana, sedangkan Mbak Sumi tidur di kamar paling ujung, dekat dengan dapur. Entah sudah berapa lama aku tertidur, saat tiba-tiba aku mendengar suara orang menangis dari arah dapur. Kulihat jam dinding, waktu menunjukkan pukul 1:30 pagi. Kupasang telinga agar bisa mendengar lebih jelas apakah memang benar suara orang menangis atau bukan. Dan benar saja, aku tidak salah dengar. Itu adalah suara tangisan. Apakah Mbak Sumi yang menangis? Karena suara itu terdengar dari arah dapur, dekat dari kamar Mbak Sumi. Kenapa dia menangis di tengah malam begini? Aku ingin membangunkan suami, tapi terlihat dia begitu lelap dalam tidur. Maka aku pun mengurungkannya. Dengan perlahan aku beranjak dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Mataku langsung tertuju ke arah dapur. Karena ruang tidak bersekat, aku bisa langsung melihat ada seseorang yang sedang duduk di kursi makan. Wajahnya terlihat karena tidak menghadap ke arahku. Dia berambut panjang. Aku terkesiap siapa dia. Kenapa dia menangis di tengah malam-malam begini? Sejenak aku tertegun, namun beberapa detik kemudian aku tersadar dan segera masuk kembali ke dalam kamar. Bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Segera ku tarik selimut untuk kemudian menutupi seluruh tubuh. Sambil berusaha membaca doa-doa, tapi mulut serasa terkunci. Badanku gemetar, jantungku berdetak lebih cepat. Dan bersambung. Itulah kisah misteri yang berjudul Kontrakan Bekas Tragedi Pembunuhan bagian yang pertama. Siapakah sosok yang sebenarnya sering menggangguku? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang lebih seram lagi. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.